Astaghfirullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Alaq ini adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surat ini pula lah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita menjadi seorang nabi. Baru setelahnya turun surat kedua, Suratul Mudaththir. Dan dengan surah Al-Mudaththir maka resmilah Rasul menjadi Rasul. Dalam istilah ulama sejarah, nubbi'a bil alaqi wa ursila bil mudaththiri. Diangkat menjadi nabi dengan suratul Alaq dan diangkat menjadi Rasul dengan surah Al-Mudaththir. Setiap segala sesuatu pasti ada permulaannya. Bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Nabi SAW sehingga turun surah Al-Alaq kepada Rasul 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW di Gua Hira. Baik, kita akan urut kisah Nabi SAW secara singkat dari kecil sampai mendapatkan wahyu. Nabi SAW yang masyhur lahir pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal dan tahun gajah. Itu yang masyhur. Kebiasaan orang-orang Mekah, apabila bayi lahir, maka bayi ini tidak akan disusui oleh ibundanya, tetapi akan mencari ibu susuan yang ada di pedesaan. Tentu ada alasannya, karena mengingat di kota itu banyak penyakit. Kemudian bahasa Arab pun sudah tercampur dengan bahasa asing. Kemudian juga kesehatan badan, sehingga orang-orang kota itu lebih suka menitipkan anaknya di desa supaya sehat badannya. Bahasa Arabnya juga fasih, kemudian juga banyak pengalamannya. Itu yang kemudian dilakukan oleh ibunda Rasul, Aminah bintu Wahb. Apalagi kondisi Nabi SAW ketika lahir itu betul-betul sudah yatim. Karena ketika Rasul dalam kandungan Aminah, ayahnya Abdullah meninggal karena sebuah wabah yang terjadi di kota Yathrib, Madinah. Kemudian meninggal di kota Madinah. Jadi saat datang wanita-wanita dari Bani Sa'diyah untuk mengambil bayi-bayi kota dengan imbalan sesuai dengan pekerjaan mereka, ada seorang wanita namanya Halimah As-Sa'diyah. Dialah yang kemudian mengambil Nabi SAW untuk disusukan. Pada awalnya dia tidak mau mengambil, karena wanita-wanita desa lain pun tidak akan mengambilnya atau tidak mau mengambilnya. Alasannya karena sudah yatim, miskin lagi, sehingga apa upahnya. Tapi Ibnu Abi Kabshin, suami daripada Halimah, meyakinkan, sudah daripada pulang tidak bawa bayi, ambil saja, mudah-mudahan bayi ini membawa berkah. Akhirnya kemudian Rasul pun diambil oleh keluarga Halimah Sa'diyah. Baru saja kemudian Nabi SAW berada di pangkuan Halimah, sudah nampak berkahnya, di mana kambing-kambing yang dibawanya tiba-tiba kemudian penuh air susunya dan bisa diperah, kemudian bisa diminum. Akhirnya perjalanan yang lelah letih dari Bani Sa'diyah ke Mekah pun hilang kepenatannya. Belum lagi kemudian atan,
unta yang kurus sekali yang ditunggangi Halimah tiba-tiba kemudian menjadi kuat dan kencang larinya dan bisa menyusul rekan-rekannya yang duluan telah pergi ke Bani Sa'diyah. Ketika sampai di Bani Sa'diyah tiba-tiba turun hujan berkah. Turun hujan kan berkah karena turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kambing-kambing yang dipelihara oleh Halimah itu semuanya gemuk. Dan ini keberkahan Nabi SAW di tengah-tengah keluarga Halimah As-Sa'diyah. Masalahnya ketika Nabi SAW setelah beberapa tahun bersama Halimah As-Sa'diyah, ada peristiwa besar yang membuat Halimah harus memulangkan Rasul. Apa peristiwa itu? Ketika Nabi SAW kecil bermain dengan saudara sesusuannya, tiba-tiba kemudian turun dua malaikat yang berjubah menjelma manusia, menangkap Rasul, kemudian membelah dada Rasul, mengambil jantungnya, mencuci dengan air Zam-Zam dalam bejana emas, dimasukkan kembali, kemudian dijahit kembali. Dan itulah operasi pertama di dunia, mengeluarkan jantung dari dada. Itulah Nabi SAW. Tentu dilakukan dengan medis malaikat. Di zaman itu tidak ada bius, ya mungkin bius malaikat juga ya. Kalau di zaman itu melakukan operasi seperti itu nggak mati orangnya. Tapi itulah keajaiban dan itulah mukjizat namanya. Atau dengan bahasa lain irhasat, kejadian aneh sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Singkat cerita, anaknya Halimah melaporkan kejadian itu kepada ibundanya, sehingga ibundanya was-was, jangan-jangan Rasul itu terkena sambat jin atau diganggu syaitan. Makanya dia memulangkan Nabi SAW kepada Aminah di usia 5-6 tahun itu. Kemudian Aminah ketika mendengar cerita daripada Halimah itu justru tidak cemas. Kemudian dia menceritakan bagaimana dulu lahirnya Nabi SAW penuh dengan keajaiban. Di antaranya keluar cahaya dari dirinya kemudian memenuhi ufuk dan menerangi Persia dan Romawi. Kemudian diceritakan tentang kemudahan kelahirannya, sehingga Aminah mengatakan kepada Halimah, jangan takut. Tapi kemudian Halimah karena sudah khawatir sehingga tidak mau lagi membawa Rasul ke Bani Sa'diyah. Maka dari usia 6 tahun itulah Rasul sudah dikembalikan kepada ibundanya Aminah bintu Wahbin. Setelah kemudian Nabi SAW bersama Aminah, Aminah ingin menziarahi kuburan ayahnya. Di mana? Di Madinah. Sekalian juga menziarahi kerabat-kerabat yang ada di sana. Berangkatlah Rasul dengan ibundanya dan juga Ummu Aiman pembantunya menuju Yathrib. Ya, ketika itu belum jadi Madinah, masih Yathrib. Selang beberapa hari berada di Yathrib, kemudian hendak pulang ke kota Mekah. Disitulah kemudian di tempat namanya Abwa, Aminah sakit. Dan sakit inilah menjadikan Aminah meninggal dunia di antara Mekah dan Madinah. Dan ketika itu Rasul masih usia 6 tahun. Maka Ummu Aiman pembantunya akhirnya membawa Rasul pulang dan menitipkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu Sayyidul Qaum, dia pemimpinnya Arab ketika itu. Dia menjadi pemimpin Arab, sehingga Abdul Muttalib itu sangat dimuliakan dan dihargai. Akhirnya kemudian Abdul Muttalib pun mengasuh Nabi SAW dengan penuh kasih sayang, bahkan melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Tetapi sayang, waktu berlalu kemudian Abdul Muttalib meninggal dunia di usia Nabi SAW 8 tahun. Lah Abdul Muttalib ini anaknya kan banyak. Tetapi kemudian Abdul Muttalib mewasiatkan untuk merawat Rasul SAW kepada Abu Talib. Padahal Abu Talib itu di antara sekian paman Rasul yang miskin. Di sana ada Abu Lahab, kaya. Paman Nabi SAW Hamzah dan yang lainnya. Tetapi kemudian Abdul Muttalib malah menyerahkan kepada Abu Talib. Kenapa? Ada alasan.
Karena ayahanda Rasul Abdullah dengan Abu Thalib itu satu ayah satu ibu. Karena Abdul Muthalib kan banyak istrinya. Sementara Abu Lahab, Hamzah, Abbas itu lain ibu, satu bapak kan itu ya. Tapi kalau Abu Thalib dengan Abdullah ayahanda Rasul itu satu kandung. Makanya paman yang satu kandung biasanya lebih dekat dibandingkan paman yang satu bapak lain ibu. Makanya kemudian Rasul diasuh oleh Abu Thalib di usia 8 tahun. Sama dengan Abdul Muthalib. Sayangnya Abu Thalib kepada Nabi juga sama, melebihi anak-anaknya. Dan sudah nampak bagaimana Nabi SAW akhlaknya sudah nampak. Jadi Abu Thalib itu suka dengan Nabi. Di usia Nabi SAW 12 tahun, maka kemudian Nabi SAW diajak oleh Abu Thalib untuk berniaga. Karena biasa orang-orang Quraisy itu anak-anak kecil sudah diajari bisnis. Jadi sudah mengakar mengurat darah perdagangan itu kepada anak-anak Quraisy. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Artinya memang darah perdagangan itu sudah mengalir sejak kecil dari anak-anak Quraisy itu. Karena memang kebiasaan orang Quraisy mereka berniaga, lain dengan orang Madinah. Madinah itu bercocok tanam, mereka petani. Tapi kalau orang Mekah itu tidak bisa ditanami. Kalau antum bawa singkong dari sini tanam ke sana jadi kayu bakar, nggak akan jadi karena memang tanahnya juga tidak subur. Yang kedua kering kelontang. Kemudian panasnya, kalau panas di atas 50 derajat kan itu, mana bisa tumbuh. Ya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kan sudah banyak teknologi ya. Sekarang Mekah itu sudah hijau gitu, karena dengan banyaknya alat-alat canggih disulap sama kerajaan Saudi, negeri-negeri kering menjadi hijau kan itu. Dan di akhir zaman akan hijau sendiri tanpa harus ada alat-alat, dan itu menjadi tanda-tanda kiamat. Ya. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi sayang dalam perjalanannya belum lagi sampai di Syam, tiba-tiba kemudian kafilah Abu Thalib ini dihadang oleh seorang pendeta namanya Buhairah Ar-Rahib. Buhairah Ar-Rahib ini termasuk pendeta yang sangat keras di tengah-tengah pendeta-pendeta Syam. Dan dia punya ramalan tentang kedatangan seorang nabi. Makanya dia menyingkir dari gereja, kemudian menyendiri. Lah ketika itu Buhairah Rahib ini biasanya tidak pernah peduli dengan kafilah-kafilah dagang Arab itu yang melintas ke Syam itu. Ya dibiarin aja, dia ada jalan gitu ya. Tapi pada satu hari mungkin dia melihat tanda-tanda ramalan dia, sehingga dia kemudian menunggu setiap kafilah-kafilah yang datang dari Mekah ke Syam itu dilihat saja, diperhatikan, sampai ketika melihat kafilahnya Abu Thalib dihentikan. Kemudian diajak mampir di rumahnya, dijamu. Maka Abu Thalib pun heran, kan dia sering juga gitu ya ke Syam, tapi tidak ada orang baik mau menjamu makanan itu. Maka akhirnya rombongan Abu Thalib dijamu oleh Buhairah Rahib. Tapi masalahnya Buhairah Rahib mengatakan kepada Abu Thalib, ada lagi selain kalian? Kata Abu Thalib, ada, anak saya. Ya, dia lagi di luar, dia menjaga barang-barang kami. Kata Buhairah, suruh dia masuk. Akhirnya Rasul dipanggil masuk. Kemudian dari situlah Buhairah Rahib melihat tanda kenabian dari Nabi SAW berupa stempel di bahunya. Makanya kemudian Buhairah mengatakan kepada Abu Thalib, apakah dia anakmu? Kata Abu Thalib, iya dia anak saya. Kata Buhairah, bukan, kau bukan bapaknya katanya. Langsung tahu dia. Baru Abu Thalib mengaku, ya memang dia bukan anakku, dia keponakanku. Kata Buhairah Rahib, pasti kedua orang tuanya sudah meninggal. Kemudian Abu Thalib mengatakan, dia meninggal. Maka Buhairah mengatakan, ketahuilah keponakanmu ini calon seorang nabi. Ada tanda-tanda kenabian pada dirinya. Sebaiknya kau jangan melakukan perjalanan kembali ke Syam, pulanglah kembali ke Mekah, dan jangan pernah dibawa anak ini. Dia calon seorang nabi.
Alasannya karena kalau seandainya orang-orang Yahudi yang ada di Syam tahu bahwa ini adalah calon seorang nabi, sementara nabinya bukan dari kalangan Yahudi tapi orang Arab, pasti akan dibunuh. Karena kebiasaan Yahudi sejak dulu sampai hari ini suka membunuh para nabi, membunuh orang-orang saleh, orang-orang baik. Lihat hari ini, kalau nabi aja bisa dibunuh, apalagi kita. Makanya ada ajaran sesat dalam Yahudi itu yang tertera dalam Talmud, bahwa membunuh orang-orang kafir, maksudnya kafir menurut mereka, karena kita ini dianggap kafir oleh mereka. Dalam Talmud itu, membunuh orang-orang kafir di luar Yahudi, maka itu bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya orang-orang Yahudi membunuh bayi-bayi, genosida gitu ya, membunuh wanita-wanita, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang tua yang tidak sanggup memegang senjata, bagi mereka itu ibadah, dapat pahala. Makanya tidak ada rahmat sama sekali dalam hatinya. Itu ajaran sesatnya Talmud. Talmud beda dengan Taurat ya. Karena Talmud ini udah ajaran Zionis dia. Kalau memang Yahudi asli tentu akan kembali kepada Taurat, bukan Talmud kan gitu. Karena Talmud ini isinya adalah kebencian orang-orang Yahudi kepada non-Yahudi, baik Muslim ataupun Nasrani. Mereka sangat benci, terutama orang-orang Islam, bencinya luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Kau akan mendapati orang yang paling keras bermusuhannya kepada orang-orang yang beriman, mereka orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik. Singkat cerita, Rasul dipulangkan ke Mekah di usia 12 tahun. Nabi SAW di usia 12 tahun itu sudah ingin membalas kebaikan pamannya. Bagaimanapun dia hidup sama pamannya, makan, minum, pakaian semua dari pamannya. Nabi ingin membalas jasa pada usia 12 tahun tuh. Akhirnya dia melihat apa kira-kira pekerjaan yang bisa dikerjakan yang ada di Mekah itu. Mulailah dia melirik merawat kambing-kambing orang-orang kaya dengan imbalan yang seadanya. Makanya Nabi SAW dia mengatakan bahwa ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali mereka menjadi penggembala kambing. Termasuk engkau Rasul, termasuk saya. Saya dulu menjadi penggembala kambing alal qararid. Qararid itu artinya upah yang sangat kecil ya, dari orang-orang kaya Mekah yang banyak kambingnya itu. Tapi ketika dia kemudian merawat kambing-kambing, justru dari sini memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengarahkan, memang nabi itu harus menjadi penggembala kambing dan tidak menjadi penggembala unta. Kenapa? Ada istilah ulama sejarah, min riayatil ghanami ila riayatil umami, bahwa Rasul sudah disiapkan akan memimpin manusia. Sebelum Rasul memimpin manusia, maka Allah Subhanahu wa taala didik untuk memimpin kambing dulu. Dari memimpin kambing berakhir dengan memimpin manusia. Karena ketika Nabi SAW memimpin kambing, merawat kambing, menjadi penggembala kambing, banyak kemudian akhlak-akhlak yang dipelajari Nabi. Keberanian muncul ketika menjadi penggembala, karena yang namanya kambing pasti akan diterkam serigala. Dia harus melawan serigala. Muncul keberanian, muncul kesabaran. Sebab kalau kita tidak sabar, pekerjaan apapun tidak akan jadi. Apalagi merawat kambing, perlu sabar lah kan gitu. Kalau nggak sabar mati semua lah kambing sakit tuh. Ya sabar, diobati sampai sembuh kan itu ya. Timbullah kesabarannya. Timbul kemudian rahmat kasih sayangnya. Timbul kemudian berbagai macam sifat-sifat dari mulai penggembala kambing itu diserap semuanya menjadi sebuah akhlak yang mulia. Dan itu tercermin ketika Nabi SAW sudah berusia hampir 20 tahun. Maka teman-temannya seusia dia sudah mulai menikah, ngadakan pesta ulang tahun kan itu ya bahasa kita, pernikahan itu. Dan kebiasaan orang-orang jahiliyah itu kalau melakukan pesta pernikahan, secara otomatis mereka pasti akan membuat kemungkaran, akan mendatangkan biduan-biduan wanita, akan minum-minum khamar, tersingkapnya aurat, ghibah, macam-macam lah pokoknya di majelis walimah itu. Lah teman-temannya
Terkadang mereka kalau hendak datang kepada walimah, undangan walimah itu, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka harus menjaga kambing tuannya. Kalau ditinggal dihilang kan begitu. Akhirnya kemudian sebagian penggembala datang kepada Rasul dan menawarkan agar dia mau dititipi kambing-kambingnya. Akhirnya Rasul pun merawat kambing-kambing orang-orang yang berangkat ke walimatul arus itu. Subhanallah. Tidak ada satu kambing kawan-kawannya yang dititipkan kepada dia yang sakit, yang hilang, yang mati, tidak ada. Betul-betul Rasulullah SAW amanah menjaga titipan orang. Sampai selesai walimah mereka datang kawan-kawannya, kambingnya lengkap, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati. Sehingga satu hari mereka ingin membalas kebaikan Nabi. Ada walimatul arus, kawan-kawannya mengatakan, ya Muhammad, sebaiknya kau pergi, kau kan gak pernah datang ke walimatul arus, biar kambing-kambingmu kami yang jaga, katanya. Maka Nabi SAW pun mau tidak mau akhirnya datanglah ke walimatul arus. Tapi sejak datang duduk, Allah sudah membuat Rasul ngantuk kemudian tidur. Sampai selesai walimah dia tidak tahu apa yang terjadi. Tahu bangun selesai aja walimah itu. Bagaimana Allah menjaga Nabi SAW dari pandangan yang haram. Karena walimah itu penuh dengan kemaksiatan masalahnya. Ada orang minum khamar, ada orang joget-joget, nampakkan aurat, ikhtilat, ghibah, macam-macam. Jadi buat tidur itu Nabi itu. Sampai selesai walimah tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Dari situlah akhlak Nabi SAW tercermin. Ya, nampak Rasul itu tidak pernah berzina, artinya tidak pernah memandang aurat, apalagi sampai berzina, tidak pernah minum khamar, tidak pernah makan daging anjing, babi atau yang semacamnya. Dan nampaklah akhlak amanahnya di situ, dan tersebar di teman-teman rekan-rekan sepengembalanya bahwa Muhammad itu seorang yang amanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian di usia 20 tahun ke atas, Rasul ingin ganti profesi, ingin menjadi seorang pedagang layaknya orang-orang Mekah juga seorang pedagang. Maka Rasul pun ingin menjadi pedagang. Maka mulai dari pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar Mekah, dia pun mulai berbisnis, ngambil barang orang dijual, mengambil barang orang dijual lagi, dan begitu seterusnya. Dan disitulah nampak amanahnya Nabi SAW. Banyak kemudian para saudagar, orang-orang kaya pedagang Mekah itu suka kemudian kalau dagangannya diambil Rasul dan Rasul yang menjualnya. Karena Nabi SAW tidak pernah curang dalam dagangan dan selalu dapat untung. Tersebarlah kemudian di tengah-tengah para pengusaha kepiawaian Nabi dalam berniaga itu, sampailah ketika di usia 25 tahun atau sebelum 25 tahun oleh saudagar kaya seorang wanita namanya Khadijah bintu Khuwailid. Dia mendengar ada anak muda yang sangat jujur, amanah, pembisnis, dan sangat disukai oleh para pengusaha di zaman itu. Akhirnya dia ingin bekerja sama. Kemudian setelah berjumpa dengan Nabi SAW, Khadijah pun menawarkan untuk memainkan dagangnya bersama Nabi SAW dan langsung berniaga ke Syam, bukan di Mekah lagi. Ya, sudah main luar gitu ya. Tapi Nabi SAW itu orangnya birrul walidain. Dia paham kebaikan pamannya Abu Talib. Dia tidak langsung mengiyakan. Dia mengatakan, nanti dulu hatta astadzinu ammi, tunggu sampai aku minta izin dari pamanku, katanya. Kalau pamanku oke, katanya. Karena ini bukan kaleng-kaleng, ini besar dananya kan begitu. Ketika pamannya setuju, maka Rasul mulai memainkan dagangan Khadijah dibawa ke Syam sana. Dan setiap membawa Khadijah selalu membawa keuntungan. Makin besar sehingga Khadijah makin yakin. Bahkan makin jor-joran modalnya. Dibuat dengan sistem mudharabah. Khadijah yang ngasih modal, Rasul memainkan modalnya. Itu namanya mudharabah tuh. Akhirnya kemudian Khadijah pun penasaran, seperti apalah ini Muhammad ini kok bisa membawa keuntungan yang besar. Maka ada pembantunya namanya Maisarah. Khadijah punya pembantu laki-laki namanya Maisarah, dan mengatakan kepada Maisarah, untuk kali ini kau harus ikut dengan Muhammad, temani dia dagang sampai ke Syam. Dan saya minta setiap peristiwa sepanjang jalan dari Mekah ke Syam, balik lagi ke Mekah, catat, jangan ada yang tertinggal.
bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana cara bisnisnya. Catat semuanya, jangan ketinggal. Berangkatlah Rasul dengan Maisarah. Subhanallah, banyak peristiwa aneh yang diceritakan Maisarah. Awal saja dia keluar dari Mekah menuju Syam, awan sudah ada di atas kepala, menemani Rasul sepanjang jalan berjalan untuk supaya matahari jangan menyentuh kepala Nabi. Apabila lewat di batu, tiba-tiba batu mengucapkan salam. Lewat di pohon-pohon pula mengucapkan salam. Belum lagi Maisarah melihat bagaimana akhlak selama perjalanan, dia merasa nyaman dengan Rasul. Dan ingat, safar dikatakan safar itu karena apa? Yusfiru tabi'atar rajul. Kenapa orang safar itu dikatakan safar dalam bahasa Arab? Karena safar itu artinya yusfir, menampakkan tabiat orang. Kalau antum ingin tahu orang ini baik atau tidak, ajak safar. Ketika safar itu nampak tuh tabiatnya tuh. Ya, mungkin ketika nggak safar masih bertetangga, dia bisa saja pencitraan, senyum dengan kita, sok-sok ramah kan itu ya, sok-sok baik gitu. Tapi coba ajak safar, nampak tuh beringasnya kan itu ya. Nampak bakhilnya, nampak pelitnya, nampak egoisnya, nggak mau bantu, nampak tuh orang safar dikatakan. Makanya safar dikatakan safar karena menampakkan tabiat orang. Lah Khadijah ini ingin menguji seperti itu. Orang-orang di Mekah menganggap Muhammad itu orang baik, shadiq, orangnya jujur, amin, orangnya amanah. Sekarang bagaimana di perjalanan? Maka disisipkanlah Maisarah. Apakah kebaikan Rasul ketika di Mekah sama ketika safar juga? Tapi karena Nabi sudah dikadar oleh Allah, tidak pernah ada celah cacat. Semua yang dicatat Maisarah itu semua kebaikan, tidak ada keburukan dari Nabi. Sampai ketika bermuamalah jual beli, sampai mendapatkan untung yang sangat besar. Bahkan Rasul kemudian membuat sistem perdagangan yang tidak pernah dibuat oleh orang Arab. Kalau orang Arab itu dari Quraisy, mereka bawa kulit-kulit yang disamak atau apa gitu ya, bahan-bahan dari Mekah, dibawa ke Syam dijual, dapat uang pulang. Tapi Nabi SAW membuat terobosan bisnis. Dia ambil barang dari Mekah, dijual di Syam, sudah laku, dia beli lagi barang di Syam, dijual di Mekah. Kan berlipat-lipat untungnya tuh. Itu orang cerdas ya. Akhirnya Khadijah pun makin senang lah sama Rasul. Akhirnya tertanamlah rasa suka dan cinta kepada Nabi. Kemudian Khadijah mengutus Nafisah, saudarinya, agar menanyakan apakah Nabi itu siap menikah. Kalau dia siap menikah, tanya dia apakah dia mau menikah dengan aku. Kalau dia iya, maka saya sepakat. Akhirnya Nafisah pun datang melamar Nabi. Nabi SAW ketika mendengar, apakah engkau ingin menikah wahai Muhammad? Kata Rasul, dengan siapa? Kata Nafisah, dengan saudariku Khadijah. Rasul tidak lantas iya saja, tapi Rasul mengatakan, tunggu hatta astadzina ammi, tunggu dulu sampai saya minta izin sama pamanku. Mau nikah saja minta izin sama pamannya. Antum mana ada minta izin, apalagi safar kan. Antum orang Padang, orang Jawa, orang Medan ke sini, tahu-tahu dilamar janda kaya, dah cantik kan itu kan. Mana ada izin. Nanti disambut orang kan. Pikir langsung aja lah, hari ini dilamar, hari ini pula kawin kan. Jadi Nabi itu punya adab, punya akhlak, tetap dia birrul walidain. Ini izin sama pamannya. Ketika Abu Talib mendengar bahwa dia dilamar Khadijah, langsung senang. Langsung Abu Talib melamar kepada keluarga Khadijah. Setelah di waktunya, maka dilangsungkan kemudian pernikahan yang sangat mulia di haram. Itulah pernikahan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana seorang laki-laki sangat memuliakan seorang wanita dengan mahar yang sangat fantastis, dengan acara yang sangat besar. Dan Rasul mencontohkan beginilah walimah yang benar. Tidak ada di walimah itu minum khamar, tidak ada yang membuka melakukan kemungkaran, dan begitu seterusnya. Betul-betul memang walimah itu walimah yang bersejarah gitu. Maka menikahlah Rasulullah SAW dengan Khadijah bintu Khuwailid. Setelah kemudian menikah, maka karena Khadijah itu sangat yakin dengan Nabi SAW, maka dia menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasul. Ini rumah-rumahku ambil, ini modal-modalku ambil, ini barang-barangku ambil, semua ambil.
Saking percayanya seorang istri kepada suami. Sekarang nggak ada kayak gitu. Ada janda kaya nikah dengan antum, kira-kira kekayaannya langsung diserahkan ke antum nggak? Nggak mau. Nanti kawin lagi antum. Kan gitu ya. Nggak mau. Kalau bisa ke notaris, ini harta gua, nih harta lu, katanya kan. Kau datang miskin kok pulang kaya kan itu. Tapi Khadijah yakin dengan Nabi, serahkan semua hartanya. Disitulah Nabi SAW betul-betul fokus dengan harta Khadijah, dan dia memainkan dengan harta itu menjadi saudagar kaya. Ketika semakin besar modalnya, maka Nabi SAW mulai bergaul dengan saudagar-saudagar kaya Mekah. Disitulah dia kenal Abu Bakar. Ketika berniaga kenal Abu Bakar, dan Abu Bakar itu seorang pedagang emas. Ya, Abu Bakar terkenal pedagang emas. Dan pedagang emas ini biasanya menguasai wilayah, karena barang kecil harga mahal kan itu ya. Kalau jual beras itu barang besar pula harga kecil. Satu karung berapa harga beras tuh? Kalau satu karung emas kan udah kaya tuh. Berjumpa dengan Abu Bakar, berkawan dengan Abu Bakar. Berjumpa dengan Utsman, berkawan dengan Utsman. Berjumpa dengan Abdurrahman ibn Auf, berkawan. Pokoknya para pedagang itu akhirnya kenal, karena sama-sama udah pedagang besar kan gitu. Disitulah kemudian teman-temannya tahu akhlaknya Nabi. Akhirnya kemudian seiring berjalan, orang-orang yang pergi ke Syam, maka mereka bingung, terkadang bingung kalau harus membawa uang banyak, membawa emas banyak gitu ya. Sehingga terkadang harta-harta mereka yang mereka tinggalkan di rumah tidak berani, karena takut kalau hartanya di rumah orangnya pergi atau dirampok rumahnya. Maka mereka pun sepakat menitipkan barang itu kepada Nabi. Jadi mereka berangkat safar, barang-barang dititipkan di rumah Nabi. Itulah bank syariah pertama dalam Islam, di mana orang-orang Quraisy itu walaupun di atas kesyirikan mereka, mereka menitipkan barang kepada Rasul, dan tidak ada satupun barang yang hilang. Dan Rasul orang amanah. Kalau kita ini kadang-kadang dititipi motor kita pakai pula kan. Tahu-tahu dibalikin sudah jeber semua, itu suaranya mesinnya rusak. Jadi betul-betul dirawat titipan orang itu. Dari situlah makin terkenal akhlak Rasul, sehingga seantero Quraisy menyebutnya Shadiqul Amin. Orangnya jujur kalau ngomong, amanah pula orangnya. Dan nampak akhlaknya Nabi di tengah-tengah Quraisy itu. Sampai pada waktunya ketika di usia 35 tahun, Ka'bah ini diterjang banjir. Karena kan posisi Ka'bah itu di lembah bawah. Ini bukit. Ya, kalau ada hujan ya nyemplung semua di situ. Ya, akhirnya ketika ada banjir, hujan besar kemudian banjir, akhirnya merusak sebagian bangunan Ka'bah. Ya. Ketika rusak sebagian bangunan Ka'bah ini, tokoh-tokoh Quraisy ini takut kalau seandainya mereka mau merobohkan dan merenovasi. Alasannya apa? Teringat tahun-tahun dulu Abraha pernah menyerang Mekah dan hendak menghancurkan Ka'bah, diserang ababil. Jadi mereka tidak berani nyentuh, jangan-jangan tidak datang pula burung ababil kan itu. Tetapi ada seorang tokoh Quraisy namanya Al-Walid ibn Mughirah, orang paling kaya di Mekah. Dia mengatakan, niat kita bukan merobohkan, tidak seperti Abraha. Kita ini merobohkan untuk memperbaiki. Kalau kalian takut, biar aku yang memulai. Seandainya aku diserang burung, biar aku yang mati gitu. Mulailah dia bawa palu, kemudian dipecahkan sedikit-sedikit. Ternyata tidak ada peristiwa apapun. Ketika itu kemudian mereka pun akhirnya ramai-ramai merobohkan Ka'bah. Kemudian Al-Walid ibn Mughirah dan tokoh-tokoh Quraisy mensyaratkan, siapa yang mau menyumbang pembangunan Mekah dari semua kabilah yang ada di Mekah, boleh, tapi dengan catatan harta yang diserahkan adalah harta halal. Tidak boleh harta hasil melacur gitu ya, harta hasil korupsi, harta hasil judi, tidak boleh. Memang betul-betul yang diserahkan harta halal. Ya nggak boleh harta-harta hasil jackpot gitu, nggak boleh. Gitu. Jadi betul-betul harta halal. Karena harta halal tidak banyak, akhirnya apa? Tidak bisa membangun Ka'bah seperti bangunan semula. Karena kekurangan dana, akhirnya Ka'bah itu cuma separuh dibangun, separuhnya tidak. Ya, sehingga yang separuhnya itu akhirnya kemudian dibuat Hijr Ismail. Ya kan, ada tembok melingkar tuh. Itu sebenarnya masuk bangunan, cuman karena kurang dana akhirnya ya sudah ditandai saja kayak tembok melingkar itu di pinggir Ka'bah.
Ya, bahwa itu bagian daripada Ka'bah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika Ka'bah itu sudah mulai dibangun, yang jadi masalah adalah ketika terakhir pembangunan, peletakan Hajar Aswad. Inilah yang menjadi ribut. Kata kabilah ini, saya, kabilah kami yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Kata kabilah yang lain, tidak saya. Kata kabilah yang tidak saya. Hampir mau bertumpah darah di situ. Mau perang gara-gara siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Tiba-tiba orang-orang bijak mengatakan, tunggu dulu. Kalau ada orang datang dari pintu sebelah ini, maka dialah yang berhak untuk mengangkatnya. Tiba-tiba keluar, rupanya Nabi yang keluar. Semua berteriak, Shadiqul Amin. Orang senang semua. Ya, karena orang itu sudah tahu siapa Rasulullah SAW, kan begitu ya. Dan Nabi SAW kemudian dengan kebijakannya, kearifannya, kebijaksanaannya berusaha untuk menyatukan semua kabilah yang hendak berperang dengan cara apa? Membentangkan kain, Hajar Aswad diletakkan di tengah, masing-masing kain ujungnya dipegang masing-masing kabilah. Jadi kan semua kebagian ngangkat jadinya. Maka terciptalah perdamaian sampai Hajar Aswad diletakkan kembali di tempatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW usianya sudah hampir 37 tahun, 3 tahun sebelum diangkat jadi Nabi, Nabi SAW sudah mulai risih dengan penduduk Mekah tuh, karena makin hari makin rusak, makin hari makin gak jelas, yang minum khamrnya, yang judinya, yang zinahnya, macam-macam. Jadi fitrahnya melawan. Ya, ini gak bener. Padahal Nabi SAW itu di puncak popularitas. Dia orang kaya, bahkan orang paling kaya di Mekah. Ya, dengan harta Khadijah itu. Dia dihormati dan disebut-sebut orang-orang Mekah Shadiqul Amin, orangnya jujur dan amanah. Kurang apa? Harta ada, jabatan ada, istri pula cantik, anak-anak juga banyak. Karena lahirlah dari Salbi Khadijah itu anak yang pertama namanya Zainab, anak yang kedua Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian laki-laki namanya Qasim, kemudian Abdullah. Jadi kurang apa coba? Anak banyak, istri cantik, kaya raya, dipandang orang, apa yang dicari lagi? Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita zuhud terhadap dunia. Mulai dia meninggalkan jual belinya, meninggalkan kekayaannya. Dia pun kemudian cari tempat yang sepi, kadang-kadang ke Mina, nggak ada orang, kemudian itikaf di situ, kadang-kadang ke Muzdalifah, kadang-kadang pokoknya ke beberapa tempat lah, ingin menyepi sendiri, ingin tafakur. Sampai ketika di usia 40 tahun, Nabi dikejutkan 6 bulan sebelum diangkat jadi Nabi, selalu mimpi. Makanya Imam Bukhari, kalau antum membaca kitab Sahih Bukhari pada lembaran pertama, ya, itu ada bab namanya bab kaifa badil wahyi, bagaimana wahyu turun itu. Jadi pertama buka saja kitab itu, itulah judul pertama, bagaimana wahyu turun. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, jadi sebelum wahyu turun itu Rasul selalu bermimpi selama 6 bulan, dan mimpinya seperti falak subuh. Seperti falak subuh. Maksudnya seperti falak subuh itu mimpi malamnya besoknya jadi kenyataan. Setiap mimpi jadi kenyataan. Tidak ada mimpi yang tidak jadi kenyataan, semua jadi kenyataan. Kan aneh tuh. Ya. Kok setiap mimpi kejadian besoknya, setiap mimpi kejadian besoknya, dan itu selama 6 bulan. Termasuk juga dimimpikan bahwa dia berada di gua, akan didatangi oleh Jibril, dan begitu seterusnya, sudah ada dalam mimpinya. Sehingga ketika kemudian Nabi SAW di usia 40 tahun, Nabi mempersiapkan bekal 1 bulan, pamit dengan Khadijah, berangkat dia ke atas bukit itu. Rupanya di atas bukit itu, ya, ada sebuah lubang. Maka Nabi SAW mengatakan ini pas untuk itikaf. Lubang itu yang kemudian disebut Ghari Hira, ya, gua Hira, ya, gua Hira. Beda ya Ghar dengan Al-Kahfi. Kalau kan ada dalam Quran itu cerita Ashabul Kahfi. Kahfi itu artinya gua juga. Ya, Ghar itu gua juga, Ghari Hira, gua Hira. Kalau Ghar itu tidak dalam, ya lubang gitu saja. Tapi kalau Al-Kahfi itu dalam sekali. Ya, itu bedanya.
Lah Nabi SAW itu di lubang itu tuh, di Gua Hira tuh. Kenapa Nabi SAW dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah sampai ke tempat yang tinggi? Biasanya dia kalau itikaf ingin tafakur ya ke Muzdalifah, ke Mina, ya tempat-tempat rendah. Ini yang terakhir naik pula ke puncak gunung, puncak bukit. Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat Rasul baik secara hissi ataupun maknawi. Secara hissi artinya badan dia akan lebih tinggi dibandingkan manusia karena dia di atas gunung. Dan dia bisa memandang Mekah tanpa kemudian terhalang dengan berhala. Dan orang-orang di bawahnya semuanya. Artinya dia akan diangkat oleh Allah secara hissi, bahwa dia lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Adapun secara maknawi, ya karena Nabi SAW juga akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka dia adalah manusia yang paling tinggi yang ada di kolong langit. Dan dia manusia yang lebih mulia, lebih agung, dan begitu seterusnya. Makanya dikasih tempat yang tinggi. Masuklah kemudian ke Gua Hira selama 1 bulan. Dan itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Maka Nabi SAW setelah 20 hari lewat dalam gua itu tafakur saja ya, tentu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena belum ada syariat. Makanya Allah mengatakan apa? Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna wa wajadaka dhallan, dan kami dapati engkau wahai Muhammad tersesat, fahada, kemudian Allah berikan petunjuk. Maksud tersesat di sini bukan sesat yang kita pikirkan, tidak. Maksud tersesat itu Nabi SAW tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyembah Allah. Dia yakin dengan syariat Ibrahim yang memang sudah ada di Mekah gitu ya, Hanafiyah Samha, tetapi dia tidak tahu cara menyembahnya. Maka ini tersesat, tidak tahu cara menyembahnya. Baru setelah diangkat jadi Nabi dan Rasulullah diajari ini loh, cara sholat, cara menyembah Allah itu dengan cara zikir, baca Quran, dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi di malam ke-20 Ramadan, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil, ya bisa 21, bisa 23, 25, 27, 29, tanggal ganjil lah kan begitu. Disinilah Rasulullah SAW ketika mendekati waktu subuh dikagetkan dengan seorang laki-laki yang berjubah putih, rambut hitam, ganteng. Rupanya itulah jelmaan daripada Jibril. Masuk pula ke dalam gua. Tapi Rasul tidak kaget. Kenapa? Karena sudah dimimpikan, ada dalam mimpinya ya. Maka Nabi SAW kemudian didatangi Jibril setelah mengucapkan salam. Tiba-tiba kemudian Jibril memeluk Rasul, kemudian membisikkan di telinganya, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi SAW itu ummi, jangankan nulis, jangankan baca, nulis pun tak tahu. Sehingga ketika Jibril mengatakan Iqra, bacalah, dalam pikiran Nabi, suruh baca, aku tak bisa baca. Makanya Rasul mengatakan ma ana biqari, aku tak bisa baca. Maka Jibril merangkul lebih erat lagi. Kata Jibril, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Kata Rasul, ma ana biqari, aku tak bisa baca. Sampai yang ketiga, pelukannya sangat erat sampai Rasul berpeluh tuh, keluar keringat karena ketakutan. Tetap saja Jibril mengatakan Iqra, baca. Kata Rasul, ma ana biqari, aku tak bisa baca. Dari sini Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama dari suratul Alaq yang pertama kali turun. Jibril mengatakan Iqra, baca wahai Muhammad, Iqra. Dan isyarat Iqra ini artinya Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk thalabul ilmi, menambah ilmu, mencari ilmu ya. Makanya ayat pertama kali yang diturunkan adalah perintah menuntut ilmu. Itulah perintah pertama, disuruh menuntut ilmu tuh. Makanya tidak ada sesuatu yang diminta Rasul kepada Allah agar ditambah kecuali meminta ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Rasul tidak pernah meminta tambahan harta, tambahan kehormatan, jabatan, enggak. Rasul hanya minta tambahan itu dalam bab ilmu saja. Maka kita juga sama, kita katakan kepada Allah Rabbi zidni ilma, supaya tidak jahil, tidak bodoh ya, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Lah sejak itulah maka Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Akhirnya Nabi SAW pulang
Kemudian setelah pulang dia ingin balik lagi ke gua itu. Kemudian ditunggu, mana lagi lah orang berjubah putih itu, kok tak datang-datang lagi katanya. Kok sekali aja. Jadi bolak-balik selama 6 bulan Nabi menunggu, kok cuma sekali aja datangnya. Sehingga Nabi SAW sudah nyangka-nyangka tak bagus, jangan-jangan jin, jangan-jangan setan, jangan-jangan macam-macam tuh. Karena cuma satu kali itu aja Jibril datang di gua itu. Tapi tiba-tiba kemudian setelah 6 bulan lewat, ketika Rasulullah hendak pulang karena sudah sesak dadanya, kok nggak datang lagi ya? Apa ini setan, apa ini jin, atau ini genderuwo atau apa gitu kan? Nah, udah Rasul itu udah nggak enak itu ininya perasaannya. Tapi ketika pulang tiba-tiba ada suara dari langit. Rupanya Jibril alaihi salam memanggil dari langit. Kata Jibril, irfa ra'saka ya Muhammad, tegakkan pandanganmu ke langit wahai Muhammad. Pas dia lihat ke langit, disitulah dia melihat makhluk yang sangat menakutkan. Jibril sudah dalam bentuk aslinya, terbentang dengan 600 sayap antara langit dan bumi. Yang satu sayap itu panjangnya mulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Dalam bahasa hadis disebut sadal ufuk namanya, menutupi ufuk. Apa enggak gemetar Nabi SAW coba melihat makhluk sebesar itu? Tidak pernah sebelumnya dilihat. Kayak contoh lah, antum datang ke Jabal Uhud, masuk ke hutan Jabal Uhud, ketemu dinosaurus, kira-kira apa perasaannya kan? Apa nggak menggigilan kan itu ya? Kira dinosaurus itu di film kartun, rupanya ada pula di hutan Jabal Uhud. Umpamanya kan itu. Kayak gitulah kita pasti gemetar. Jangankan dinosaurus, tengok ular saja. Ya, ada ular itu menggigil kita dibuatnya kalau kita tidak pernah terbiasa dengan ular. Apalagi ular besar lagi, ular piton gitu kan. Wah, langsung kita ini lari 1000 tuh. Untuk menghindari itu karena ketakutan. Lah itu yang dirasakan Nabi, takut dia langsung lari. Tapi mau lari kemana? Langitnya ditutupi sayap Jibril, tetap aja dia tahu kan. Mau lari kemana? Tetap aja dia ketakutan, lari sekencang-kencangnya, pulang dia. Pas sampai di rumah, maka dia memanggil-manggil istrinya dan mengatakan, ya Khadijah, zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni. Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku, katanya. Maka Khadijah pun membawa selimut, kemudian menyelimuti Nabi SAW. Dan itu cara menghilangkan takutnya, pakai selimut lah. Itu kalau takut malam-malam pasti pakai selimut gitu ya, supaya takutnya kurang gitu maksudnya kan. Pakai selimut, bukan masuk ke kolong ranjang. Ambil selimut kan, itu mengurangi takut itu. Karena itu caranya Khadijah menghilangi takut Rasul kan, dengan cara menyelimuti Rasul. Khadijah masuk di dalamnya sambil membisikkan di telinga Rasul itu, peristiwa ini tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Engkau ini orang baik, engkau suka menjamu tamu, engkau suka berbuat baik kepada tetangga, ucapanmu jujur, kau suka nolong, macam-macam kebaikan diceritakan di telinga Khadijah, di telinga Rasul oleh Khadijah di situ. Mulailah kemudian tenang. Begitulah seorang istri harusnya jadi Khadijah. Ini suami dah stres dari luar, pulang ke rumah, istri pula maki-maki. Apa enggak kuadrat stresnya kan itu. Jadi Khadijah kemudian tidak cukup sampai di sini menangkan Nabi. Keesokan harinya dia bawa Nabi supaya lebih tenang lagi. Ayo kita berangkat. Saya punya saudara namanya Warokoh. Warokoh itu sudah tua buta, masih ada kekerabatan dengan Khadijah. Kemudian setelah berjumpa dengan Warokoh, karena Warokoh terkenal dia seorang Nasrani. Ya, dia suka membaca kitab-kitab Nasrani gitu ya. Warokoh ibn Naufal ini termasuk Hanifiyah lah, orang yang tidak menyekutukan Allah itu. Kan banyak di Mekah itu di zaman jahiliyah orang yang tidak suka nyembah berhala, ada namanya Hanif. Ya, orang-orang Hanif, orang-orang yang tidak suka berhala tuh. Nah, salah satunya Warokoh ibn Naufal ini. Jadi Khadijah bertanya kepada Warokoh soal peristiwa dalam gua itu. Tiba-tiba Warokoh menggigil dan mengatakan, wahai Khadijah, makhluk yang ditemui suamimu adalah namus. Namus itu binatang yang makhluk yang bersayap. Dan namus itu pernah mendatangi Musa dan Isa. Suamimu akan jadi calon nabi. Tapi masalahnya, kata Warokoh sambil ngomong sama Rasul, ya Muhammad, kalau memang engkau diangkat menjadi Rasul, mulai berdakwah kepada kaummu, ku yakinkan dan ku pastikan engkau akan diusir. Kata Rasul, ya Warokoh, orang sebaikku diusir? Orang yang mengatakan shadiqul amin mengusirku? Kata Warokoh, iya, karena setiap apa yang
dibawa oleh kamu dan siapapun yang membawa ajaranmu pasti akan disakiti. Tapi tenang wahai Muhammad, kalau masa itu berlaku, selama aku masih hidup aku yang akan membelamu. Tapi sayang, 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal dunia. Gak sempat menyaksikan Rasul diangkat jadi Rasul, hanya diangkat jadi Nabi saja. Ya, sehingga jadi perselisihan ulama. Sebenarnya orang yang dewasa yang pertama masuk Islam itu siapa? Waraqah ke Abu Bakar? Ada yang mengatakan Waraqah Ibn Naufal, ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq. Ada yang memerinci. Waraqah itu orang yang pertama masuk Islam di saat Rasul belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, hanya baru jadi Nabi. Tapi Abu Bakar masuk Islam itu di saat Rasul sudah lengkap kenabian dan risalah. Ada yang menjama seperti itu. Ya. Lah ketika kemudian Nabi SAW sudah tenang, tiba-tiba di malam hari Rasul sedang tidur nyenyak sekali, tiba-tiba dipanggil. Ada suara dari langit, rupanya suara Jibril, dan mengatakan, ya ayyuhal muddathir, hei orang yang berselimut, kum, berdiri, fa'angzir, kasih peringatan manusia, kum fa'angzir, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaianmu, warrujza fahjur, dan sesembahan yang disembah itu tinggalkan, wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Turun 5 ayat pertama surah Al-Mudaththir. Dari sini lengkaplah Rasul yang tadinya hanya sekedar Nabi, sekarang SK turun menjadi Rasul, dijadikan Nabi dengan Al-Alaq dan dijadikan Rasul dengan surah Al-Mudaththir tadi. Inilah secara singkat awal kenabian dan awal risalah. Dari sini Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini asbab nuzul daripada surah Al-Alaq. Wallahu a'lam. Insyaallah minggu depan baru kita kaji tafsirnya. Taib, sampai di sini. Kalau mau bertanya silakan, kita buat tanya jawab kalau ada yang bertanya. Kalau enggak kita tutup. Ibu-ibu kalau mau tanya silakan. Taib, enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka